dari panitia saya diminta untuk menyampaikan tentang anatomi, di mana anatomi itu tentu mendasari terhadap pekerjaan lingkungan hidup. Sebelumnya mohon izin kalau saya memperkenalkan diri, karena ketika kita tidak mengenal maka materi itu tidak disayang. Materi ini Pak Pariyani. Pada yang menyampaikan nggak apa-apa. Nah, asal sayang pada materi. Nah, ini nama saya, cukup singkat, Pariono, ya, karena orang Jawa. Kemudian status kawin nikah ya. Kemudian agama Islam. Saya sehari-hari bekerja di Politeknik Kesehatan Surakarta. Kemudian ini nomor HP saya 085 725 268 517. Alamat saya di Klaten, tepatnya di selatan stasiun Klaten, kurang lebih 500 meter dari stasiun. Kemudian alamat email di bawah. Kemudian alamat di blog. Bapak dan Ibu kalau ingin cari materi saya bisa buka di blog saya itu pavillonklaten.wordpress.com. Nanti kalau di sana ada passwordnya ditulis anatomi huruf kecil semua. Oke. Kita akan bicara tentang bagaimana pijat itu dilihat dari sisi anatomi. Bapak dan Ibu, jelas ya. kalau Bapak dan Ibu menerima klien, ya, yang jadi klien siapa? Yang datang. Manusia. Yang jadi klien adalah manusia. Manusia itu memiliki apa? Organ tubuh. Ya. Kemudian memiliki apa lagi? Manusia kulit. Oke. Apa lagi? Sel. Oke. Apa lagi? Ya. Manusia itu katanya merupakan satu kesatuan, kan begitu? Ya. Satu kesatuan. Maka manusia yang satu kesatuan itu terdiri dari apa saja? Sel, jaringan, otot, sendi. Ya, sambil berkenalan. Ini Mas siapa Mas? Mas Sutisna dari dokter. Oke, Bapak Mari dari Jakarta. Oke. Tubuh kita itu terdiri dari satu adalah fisik jasmani kita, ya. Kemudian yang kedua itu rohani kita, ya. Fisiknya ada, rohaninya ada. Kemudian yang ketiga terdiri dari sosial kita, ya. Dan yang keempat terdiri dari spiritual kita, ya. Sehingga disebut biopsikososial spiritual. Nah, pada umumnya ketika orang itu sakit, para pengobat yang dilihat hanya sakitnya itu saja. Contoh kalau sakit itu keluarnya pegal, kenceng, linu. Yang dilihat hanya pegal, kenceng, linu saja. Sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhatikan. Padahal kalau itu pegal, kenceng, linu, sebetulnya antara psikologisnya, antara sosialnya, antara spiritualnya itu bisa saling terkait. Oke. Nah, kita sekarang bicara tentang aspek fisiknya saja. Bahwa manusia itu dibangun oleh diantaranya 11 sistem. Ya, 11 sistem itu sebagai unit fungsional terkecilnya adalah sel. Ya, sehingga
sel yang saling berkumpul itu akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan membentuk. Dan jaringan yang saling berkumpul akan membentuk suatu organ. Beberapa organ yang saling berkumpul untuk melaksanakan fungsi tubuh itu disebut sistem. Dan sistem yang ada di tubuh kita ketika menyatu maka terbentuklah sebuah organisme yang disebut dengan manusia. Ternyata Bapak dan Ibu, ketika sistem satu saja sakit, itu yang masalah tidak hanya satu sistem saja, tetapi bisa terkait dengan sistem-sistem yang lain. Ketika Bapak Ibu mendapati klien itu mengeluh tengguknya kenceng, pegel, ya, itu yang sakit apa? Leher. Otot leher. Ya. Tapi apakah yang bermasalah hanya di otot saja? Tidak. Ya. Itu masalahnya bisa menyangkut pada sistem-sistem yang lain. Begitu pula pijatan yang Bapak Ibu berikan itu, yang diberikan pada otot tidak hanya berdampak atau bermanfaat pada otot saja, tetapi bisa bermanfaat kepada seluruh sistem yang ada di tubuh kita. Nah, itu yang kebanyakan belum disadari oleh teman-teman kita. Sehingga kalau yang dimanipulasi itu otot, yaitu menyelesaikan masalah otot saja. Padahal kalau yang dimanipulasi itu otot, sebetulnya bisa berpengaruh pada yang lain. Nah, ketika Bapak dan Ibu melakukan pijat, yang pertama kali disentuh apa? Kulit. Kulit itu dibangun oleh dua lapisan. Lapisan yang paling atas itu tipis, namanya epidermis. Nah, ini. Ya. Kulit merupakan bagian dari sistem integumen. Ya, lapisan paling atas disebut epidermis. Nah, ini. Epidermis ini tidak berpembuluh darah. Maka ketika terjadi cedera, di situ bisa epidermisnya terkoyak walaupun tidak berdarah. Ya. Tetapi di epidermis itu banyak sel-sel yang membangun kecantikan kulit, sehingga sel-sel itu kalau dia tumbuh dengan baik, maka kulitnya akan menjadi lembut dan tampak cerah. Kulit yang lembut dan tampak cerah itu karena apa? Karena seringnya pijat. Karena seringnya pijat. Karena seringnya pijat sehingga ada sel keratin. Nanti akan melakukan keratinisasi. Sel kita itu selalu mengelupas secara periodik. Nah, maka pengelupasannya itu bagus, kemudian disusul sel yang di bawah tumbuh menggantikan sel yang telah mengelupas. Pengelupasan kulit itu bisa disempurnakan dengan melalui pijat. Tumbuhnya sel baru bisa disempurnakan melalui pijat. Kenapa? Ya, karena dengan pijat itu maka nutrisi oksigen yang ada di sel itu akan tercukupi karena pengaruh pijat. Ada darah lancar, sirkulasi darah lancar. Nah, kemudian kita lihat lapisan yang ada di bawahnya. Di bawahnya ini ada namanya dermis. Lapisan dermis ini tebal sejak dari perbatasan epidermis sampai dengan jaringan lemak. Ya. Cuman tulisannya kecil sehingga dari belakang barangkali nggak kelihatan. Ya. Ya. Nah, di epidermis ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan ya,
Ini namanya ada papila dermis. Papila dermis itu bentuknya saling menonjol, 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 menonjol. Itu ya. Papil itu kayak jari. Sehingga tonjolan-tonjolan itu membuat galur kulit yang kalau di tangan kita itu menjadi tampak, di kaki kita juga tampak, yang menjadikan ciri dari sidik jari. Itu dibangun dari yang disebut papila dermis. Nah, sehingga satu orang dengan orang lain berbeda. Nah, kemudian di bawahnya akan didapati diantaranya adalah kelenjar minyak, glandula sebasea. Glandula sebasea. Sebasea ini menghasilkan minyak. Minyak ini sebagai pelumasan permukaan kulit, sehingga menjadikan kulit itu lentur, kulit itu basah. Nah, kalau kulit itu lentur, kulit itu basah, sehingga juga menjadikan kulit itu sehat, tidak kering, tidak pecah-pecah. Bagaimana produksi sebasea itu bisa sehat? Karena pengaruh pijat, ya. Sehingga dengan adanya sering pijat secara teratur, maka produksinya menjadi bagus dan bahkan di situ tidak terjadi sumbatan. Ya, Bapak dan Ibu pernah mendapati pada satu permukaan kulit di situ ada titik hitam, gitu. Ya, kemudian ada benjolannya dikit, kalau dipites itu keluar seperti isi tahu. Ya, itu diantaranya adalah karena itu muara dari kelenjar sebasea. Ya, itu harus lancar. Kalau itu hitam berarti di situ terjadi sumbatan. Kemudian di situ juga didapatkan kelenjar keringat. Kelenjar keringat merupakan pembuangan metabolisme. Tubuh kita itu kalau ekskresinya metabolisme bagus, maka tubuh kita fungsinya juga akan bagus. Tidak ada yang mengendap di dalam sirkulasi darah, karena diekskresikan melalui permukaan kulit di samping salah satu ekskresi. Ekskresi yang lain nanti melalui urin. Nah, kemudian di situ juga ada namanya musculus erector pili. Musculus erector pili ini adalah otot yang melekat di dekat pembuluh rambut. Nah, ini musculus erector pili. Ya. Musculus erector pili ini menjadikan kulitnya itu kenceng. Nah, dia akan kontraksi relaksasi, akan kontraksinya bagus karena pengaruh sentuhan. Ya, kayak ibu-ibu waktu masih muda dulu, ketika pacaran sok disentuh enggak? Ya. Yang disentuh mananya? Pipi. Tangan. Tangan. Kalau sudah disentuh itu rasanya gimana? Enak. Keren gitu enggak? Iya. Ya. Kalau Keren. chemistry. Ya. Nah, Ada chemistry-nya? Enggak. bulu rumahnya berdiri atau tidur? Bulu kuduknya. Berdiri. Nah, kalau bulu rumahnya berdiri itu yang mendirikan siapa? Erector pili, ya, musculus erector, ya, pili. Mas Anji 100, ya. 100.000. Ya. Iya. Ya. Oke. Nah, ternyata pijat itu manfaatnya kompleks. Oke. Kemudian di sini juga ada nervous ending. Serabut saraf akhir itu adanya di permukaan kulit. Ya. Kalau itu sering dilakukan pijat sehingga akan lebih sensitif. Nah, sensorisnya peka. Maka hal-hal seperti itu sebetulnya bisa menjadikan edukasi konseling Bapak Ibu ketika melakukan pijat. Bapak dan Ibu ketika pijat diam saja atau ada dengan ngobrol? Ya, terkadang. Ya. Kadang tidur juga. Ya. Kalau terkadang tidur juga berarti yang tidur kliennya atau
Ya. Nah, kalau tidur juga bahaya itu. Salah pijit nanti. Ya. Nah, saya sangat diajak bicara di Viseni, ya, diajak bicara itu dalam rangka apa? Kemanfaatan pijat terhadap tubuh mereka sendiri. Tangan. Ingat, karena posisi pijat ini yang paling hebat, satu untuk promotif, dua untuk preventif. Iya, bukan ketika orang itu sakit. Iya. Kalau promotif dan preventif itu sudah tertanam di masyarakat kita, nanti menjadi langganan. Itu loh ya, menjadi langganan. Namun pada umumnya orang jatuh sakit baru minta pengobatan. Bangsa kita seperti itu, makanya kita kondisikan dalam rangka preventifnya. Justru sebelum dia sakit, mestinya upaya untuk menjaga kesehatan. Upaya untuk menjaga kesehatan caranya dengan apa? Yaitu dengan Pijat. pijat. Gitu ya. Lanjut. Lagi apa? Oke. Nah, ini permukaan yang epidermis yang sering mengelupas tadi yang permukaan di atas itu. Ya. Keratinnya mati, tumbuh dari bawah, kemudian menjadi kulit segar lagi. Nah, Kenapa? Enggak. ini adalah fungsi dari kulit. Ya. Makanya berwarna. Sudah saya sampaikan, nanti waktunya. Ya, tapi kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas. Nah, nih yang saya sampaikan di materi panjenengan sudah ada. Ya, itu. Kemudian lanjut, kita beralih pada sistem yang berikutnya di bawahnya. Ketika Bapak dan Ibu setelah pijat itu menyentuh kulit, maka Bapak Ibu akan menyentuh apa? Ya, sebelum otot dulu. Ya, sebenarnya otot ya. Tapi otot dan kerangkanya perlu dibelah balik ya. Ya, ini saya mulai dari kerangka dulu. Ya. Ya. Sebetulnya otot bisa, tapi saya mulai dari kerangka dulu. Tubuh kita itu dibangun oleh dua bagian kerangka, di mana dua bagian kerangka itu berjumlah 206 tulang. Pernah menghitung? Belum. Pernah kehilangan? Belum, karena nggak pernah menghitung. Iya. Kalau pernah menghitung, kurang satu saja, singgulai. Ya, gitu. Nah, dua bagian itu satu adalah kerangka aksial, adalah kerangka yang membangun tubuh, sumbu tubuh kita. Nah, kerangka yang membangun sumbu tubuh kita itu satu adalah kepala, kemudian dua tulang belakang, yang ketiga adalah kerangka dada. Ya, ini yang membangun sumbu tubuh kita. Ya. Nah, ini sumbu tubuh kita. Jumlahnya ada 80 buah. Ya. 80 buah itu 22 ada di kepala, satu itu di lidah, kemudian 6 itu di tulang pendengaran, kemudian 26 tulang itu di tulang belakang, 25 itu di iga dan dada, kemudian kalau di jumlah 80 buah. Nah, tulang-tulang yang ada di sumbu aksial ini, dia menegakkan badan. Antara satu tulang dengan tulang yang lain ini dipersambungkan oleh persendian. Ya. Dan persendian itu nanti jenisnya bermacam-macam. Sehingga ketika orang itu mengeluh pegal, mengeluh lindu, mengeluh sakit, tidak yang sakit hanya ototnya saja, tetapi juga termasuk tulangnya, terutama di area-area
sendian. Ya. Ketika terjadi kekakuan, sendinya posisinya bagaimana kalau terjadi kekakuan? Ya, sendinya lebih rapat sehingga dia gerakannya tidak fleksibel. Ibu-ibu kalau menerima pasien pernah diuji gerakannya enggak? Pernah. Caranya uji bagaimana? Ya, dengan tes pergerakan. Ya. Contohnya apa, Pak? Flexion, adduction. Ke bawah Ya, atau menutup juga cincin. ya, oke. Flexion, Sip. extension, adduction. Nama siapa, Pak? Saya Regino dari Purworejo, Jawa Tengah. Oke, tetangga sendiri, Pak. Mas Ya, Lopez. ya. Kabupaten, Pak, tetangga kabupaten. Ya. Jadi ketika memeriksa pasien diuji pergerakannya, ya Pak, fleksi, Fleksi, ekstensi, adduksi, kita ekstensi, ya, sirkumfleksi, Pak, ya, putar, Pak, putar, ya. Kemudian Adduksi. rendahkan tangan, Pak, ya, abduksi, Pak. abduksi, Kemudian adduksi, ya. Putar kepala, Pak. Sering. rotasi, internal Ya, rotasi. rotasi. Oke. Nah, bagaimana itu bisa dipahami oleh seorang terapis kalau itu diterapkan di dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, ketika panjenengan menguji pergerakan, tekuk bahasanya kepada pasien, batin jenengan itu fleksi, gitu ya. Menyantol di pikiran kita. Ya, nanti kalau tidak begitu, dia akan nyantol. Ya, Sering diaplikasikan. ya, apalagi umur kita baca Di sini ada. Oh, ada. dari mata Pinggang. bilang Adduksi. ya, itu. Ya, di perjalanan hilang. Itu tuh Mas Dedi ya. Di ini juga ada. Ya. Makanya diaplikasikan di dalam pergerakan sehari-hari. Ya, ketika kita itu, ya ibu diregangkan tangannya. Ya. Oh, adduksi. Ya. Di buku ini ada. Tuh, abduksi diterapkan. Oh, ini Meregangkan. biasa. Kalau adduksi. Ibu silakan telentang. Adduksi mungkin. Berarti tidurnya posisi Ini supinasi. Ya. Kita batin begitu. Setelah dipijat telentang, ya, misalnya dari terlentang dulu, ya, kemudian diminta tengkurap, ya, ya Bu, pronasi. Ya. Enggak, ada punya. Ya. Kalau pijatnya itu tengkurap dulu berarti pronasi, kalau minta ditelentangkan berarti itu ibu sufi nasi. Itu dijadikan bahasa kita sehari-hari. Tadi menjauhkan abdi ke abang-abang di Oke, lanjut. adik kami sini dekat. Nah, kita sampai pada otot ini. Kita tadi sampai di persambungan bahwa sendi dibangun oleh minimal 2 tulang karena terjadi persambungan. 3 tulang ada nggak? Ada. Dan seterusnya. Kalau abdi Nah, abang menjauh. di dalam kerangka aksial itu nanti panjenengan akan dapatkan rongga sinus. Istilahnya Sinus itu adanya di kepala. Ya, adanya di kepala. Sinus itu merupakan rongga hampa udara. Tuhan melengkapi kepala kita itu ada sinus karena untuk meringankan berat kepala. Sehingga kepala itu dibawa kemana-mana ya enak saja. Tetapi lain kalau halnya itu terjadi tulang padat semua, maka kepala itu mesti Aput. berat. Ya, rasanya pengen ditidurkan saja. Ya, satu. Kemudian yang kedua, membangun kualitas suara. Sehingga pengen nyanyi ini bagus, suaranya bagus, maka motivasinya sering-sering latihan. Itu. Iya. tradisional. Loh, kok membangun kualitas suara bisa dengan pijat? Ya, bahwa dengan sentuhan panjenengan itu akan melancarkan pengeluaran lendir sampai dengan dahak. Itu loh ya. Gurah ya. Nah, panjenengan itu pijat di bagian dada, ada yang ditamping enggak? Selain di eruretil, lus, ya,
ya di plurut, kemudian ada di tapping itu enggak? Tapomen. Ya, ada di tepuk-tepuk itu enggak? Ada. Nah, itu menggerakkan lendir supaya ikut keluar. Itu loh ya. Apa? Lendir yang keluar itu tidak hanya dari saluran pernapasan, mulai dari bronkiolus keluar trakea, keluar ke lingkungan, tidak ya. Tetapi juga lendir yang ada di sinus-sinus itu. Bahwa ketika orang itu mengalami peradangan saluran pernapasan atas, contohnya adalah pilek, influenza, ya, maka ingus panjenengan itu masuk ke sinus-sinus itu. Di dahi ada sinus, di maksila rahang atas ini ada sinus, kemudian di dasar tenggorok ada sinus, sehingga orang yang flu berat kepalanya gimana rasanya? Pening berat, ya. Wajahnya merah, di sini juga berat. Karena apa? Di situ banyak nanah yang berasal dari rongga hidung masuk ke situ. Ya, nanah itu ingus yang kental itu loh. Itu kan sebenarnya nanah dari lapisan lendir. Ya. Nah, kalau dikeluarkan menjadi ya dahak yang kental. Ya. Sehingga kalau itu ada di sinus, orang itu bicaranya bagaimana? Apalagi suruh nyanyi, ya. Juara nyanyi jadi. Nyanyinya ya nanti suaranya kualitasnya jelek. Maka kalau itu terdorong keluar, di situ akan terjaga kebersihannya. Kalau terjaga kebersihannya, suaranya bagus. Nah, nanti kalau ada artis yang pijat, motivasinya itu. Biar nyanyinya bagus. Iya. Begitu. Termasuk kalau itu pijat, ada di frontalisnya, di dahinya dipijat juga kan? Iya. Ya. Dahi. Kemudian ada tindakan yang diketuk-ketuk ini kan? Nah, kalau ada, ini juga akan mengeluarkan Sinusnya. lendir yang ada di sinus, membantu, kan menggetarkan, ya, di samping dari bawah. Ya. Itu yang perlu dipahami, ya. Sehingga kalau bapak dan ibu itu paham fisiologinya, paham manfaatnya, bekerja itu luwih mantep itu. Kalau luwih mantep dan itu disampaikan, pasien panjenengan lebih yakin. Kalau lebih yakin, dia akan ajak-ajak teman dan tetangganya. Kalau teman dan tetangganya datang menjadi pasien baru, maka menjadi pelanggan baru. Sing bejo siapa? Ya, yang bejo ya terapisnya. Gitu. Tambah duit. Masukannya tambah. Ya, oke. Lanjut. Kita sampai pada kerangka apendikuler, kerangka yang membangun anggota tubuh kita. Ya. Yang membangun tubuh kita itu terdiri dari 126 tulang. Karena yang 80 tulang tadi di aksia. Kerangka atas sejak dari clavicula, scapula sampai dengan talang. Ya, sejak dari tulang selangka, berikat sampai dengan tulang jari. Ya. Selangka kita ada 2 kanan kiri, berikat scapula kita ada 2 kanan dan kiri. Ya. Nanti di tulang-tulang ini akan melekat otot. Kan gitu ya, ini penting dipahami ya, karena di perlekatan itu nanti akan terjadi 2 titik, satu disebut origo, satu disebut insersio, arah perjalanan otot itu ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pemijat kalau tahu itu serat ototnya, kita akan mengarahkan pada serat otot supaya apa? Timbunan sampah metabolisme yang ada di otot itu hilang.
larut ke dalam sirkulasi darah. Kalau larut dalam sirkulasi darah sehingga metabolisme ya akan bagus. Karena racunnya keluar, oksigennya lancar sampai ke jaringan otot. Kalau di situ asam laktatnya banyak, nutrisinya maksimal enggak? Tidak maksimal. Ya. Maka para atlet itu dia juga punya terapis sebagai pendamping pekerjaannya. Iya, punya terapis massal. Karena apa? Dia butuh aktivitas tinggi sehingga terjadi penumpukan asam laktat di otot-ototnya juga banyak. Maka begitu selesai kemudian besok olahraga lagi, relaksasinya dengan massal. Utamanya apa? Dalam rangka untuk